Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam Cinta, episode 211. Rindu. Johan duduk di kursi kerjanya, dan berkas-berkas yang saat ini ada di atas mejanya. Dipukul lembar demi lembar dari berkas yang ada di depannya, namun tidak ada satu lembar pun yang dibacanya. Ia hanya bolak-balik lembar kertas tersebut. Saat ini pikirannya begitu sangat tidak tenang. Hanya ada Nina yang memenuhi isi kepalanya. Rasa rindu ini terasa menyiksanya. Dilihatnya kelendar meja yang berada di atas meja kerjanya. Pria itu menghitung tanggal dan hari. Bukan hanya hari saja yang dihitungnya, jam juga. Hari-hari dilaluinya hanya dengan menghitung hari seperti ini. Mas sungguh sangat tidak sabar menunggu hari pernikahan kita, Dek. Johan mengusap wajahnya. Ayah, Radi duduk di kursi yang ada di depan Johan. Johan terkejut ketika melihat putranya yang ternyata sudah ada di depannya. Ia hanya sibuk dengan pikirannya sendiri, hingga tidak tahu kapan Randi masuk ke dalam ruangannya. Aku sudah ketuk pintu ya, tapi ayah tidak jawab. Randi menjelaskan. Oh, hanya satu huruf ini yang keluar dari mulut Johan ketika mendengar penjelasan putranya. Ayah, jangan mikirin ibu terus dong. Ini gimana? Aku sudah kasih berkas ke ayah, tapi kenapa belum ada yang ditandatangani? Randi frustasi sendiri ketika melihat sikap ayahnya yang seperti ini. Kasih ayah waktu 2 jam lagi. Ayah akan baca dulu dan pelajari, ucapnya. Aku kasih ini berkas sejak 3 hari yang lalu ya. Jam 2 siang ini aku sudah ketemu sama investor. Aku harus menentukan apa keputusan dari perusahaan kita, jelas Randi. Menghadapi ayah yang sedang dimabuk cinta seperti ini membuat Randi pusing sendiri. John memandang jam yang melingkar di tangannya. Menurutmu kerjasama ini bagaimana? Tanya Johan. Randi mengambil berkas yang saat ini ada di depan ayahnya. Ia mulai membuka lembar demi lembar berkas tersebut. Dijelaskannya setiap isi dari berkas itu. Ia tahu bahwa ayahnya tidak kesempat lagi untuk membaca semua laporan yang diberikannya. John begitu mengagumi putranya sangat cerdas dan mampu menguasai semua permasalahan yang saat ini dialami oleh perusahaannya. Melihat Randi menjelaskan keuntungan kerjasama ini secara detail seperti ini membuat Johan sangat puas. Ia fokus mendengar penjelasan dari putranya. Kalau begitu, kita terima. Kerjasama ini memberikan keuntungan yang besar untuk perusahaan kita. John yakin atas keputusannya. Oke ya, kalau gitu tanda tangani sekarang ya. Aku akan membuat 3 rangkap. John menganggukkan kepalanya dengan cepat pria itu menandatangani semua berkas tersebut. Aku mau lanjutkan kerjaan aku dulu ya. Masih banyak laporan harus aku siapkan. Randi menjelaskan dan tersenyum dengan wajah yang lelah. Iya nak, jangan lupa minum vitamin agar kondisi kamu fit hingga hari H. Ingat, kamu harus memiliki stamina yang fit di hari pernikahan nanti. Johan tersenyum. Ia memberikan berbagai arahan untuk putra semata wayangnya. Randi mengangkat sebelah sudut bibirnya. Kebangetan ini ayah, benar-benar gak punya perasaan. Masa iya kasih saran cuma minum vitamin? Randi berkata dalam hati. Juga mau nikahan. Ingat ya, stamina harus kuat. Pria itu tersenyum dan pergi meninggalkan ruangan ayahnya. Johan hanya tertawa ketika mendengar sindiran dari Randi. Lucu sekali memang ketika dirinya akan menikah bersamaan dengan putranya. Rasa rindu yang dimilikinya sudah tidak dapat dibendungnya. Rasa rindu seperti ini membuat dirinya tidak tenang dan bahkan tidak bisa berkonsentrasi sama sekali. Johan dengan setia menunggu wanita pujaan hatinya menghubunginya. Namun sampai sekarang Nina tidak menghubunginya. Kenapa sih harus Mas terus yang dulu telepon? Ada yang gak pernah nelpon Mas duluan? Johan berpikir sejenak. Apakah dirinya menghubungi Nina atau tidak? Malu gak ya setiap saat hubungi Nina?
tapi Nina nggak pernah hubungi. Mau merajuk lah. Dan mereka tidak mau beri nomor ponsel calon istrinya dan berharap Nina akan membujuknya. Johan mengacak-acak rambutnya ketika ponselnya tidak juga berdering. Apa dia nggak cinta ya sama aku? Tapi kalau nggak cinta, nggak mungkin Nina setia menunggu. Johan bertanya sendiri dengan penuh keraguan dan kepanikan. Dalam cinta tidak boleh mengenal gengsi. Mungkin saat ini Nina sedang sibuk mempersiapkan pernikahan di sana. Sebaiknya aku yang menghubunginya. Diambilnya ponsel saat ini terletak di atas meja kerjanya. Dipandangnya layar ponsel dan tersenyum ketika melihat foto cantik saat ini di layar ponselnya. Dihubunginya dengan ponsel milik Nina. Dengan cepat wanita yang akan menjadi istrinya itu mengangkat sambungan video call yang dilakukannya. Halo, assalamualaikum. Nina tersenyum dengan sangat manis. Waalaikumsalam. Dia menatap wajah wanita cantik di layar ponselnya dengan penuh kerinduan. Mas lagi di kantor ya? Nina bertanya dengan tersenyum melihat wajah calon suaminya. Ya sayang, lagi di mana? Tanyanya. Ini lagi di butik, ketemu sama desainer yang akan merancang baju pernikahan. Nina tersenyum. Johan tersenyum lebar ketika mendengar ucapan istrinya. Jantung berdegup dengan sangat hebatnya ketika menyadari hari pernikahannya yang sudah tidak lama lagi. Sebentar lagi, ia akan menikah kembali dengan mantan istrinya. Mas, ini bajunya mau yang mana? Warnanya ada silver, putih, kuning emas, biru, hijau, atau merah. Nina menunjukkan warna-warna baju pengantin yang saat ini menjadi tren. Yang mana aja boleh dek, yang penting bajunya nggak ribet untuk dibuka. Johan mengulum senyumnya. Mas, ini orang pada dengar. Nina besarkan matanya. Johan tertawa saat mendengar ucapan Nina. Anak muda suka yang mana? Johan menang Nina. Sela dan Randi mau yang warna merah. Anak muda memang seperti itu, pengennya yang merah tanda lagi menggebu-gebu dan membara, komentar Johan. Desainer yang akan merancang baju pernikahan Nina dan juga Sela menahan ketawanya saat mendengar ucapan calon pengantin pria di telepon. Sela tersenyum malu saat mendengar ucapan calon ayah mertuanya. Untuk kesiap pernikahannya bersama dengan Randi, Sela memegang nuansa merah, termasuk undangan serta warna gaun pengantin yang dimintanya. Mas, jangan candaan terus. Ini serius. Kita mau pakai warna apa? Cinta Indonesia, merah putih. Mereka merah, kita putih. John tersenyum dengan menaik-naikkan alisnya. Nina tertawa ketika mendengar ucapan suaminya yang begitu sangat lucu. Wanita menjadi desainer busana pengantinnya sudah tidak mampu menahan tertawanya, hingga wanita itu tertawa lepas. Begitu juga dengan Sela duduk di samping Nina. Calon suaminya ibu Nina kocak dan humoris, puji desainer busananya. Nina hanya tersenyum menyengir ketika mendengar ucapan dari desainer busananya. Nina juga pengennya warna putih. Apa nggak masalah nih kalau warna kita ambil beda sama warna gaun pengantin Sela dan Randi? Tanya Nina. Tidak masalah, kita punya selera berbeda. Johan tersenyum. Nina tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Apa Mas datang ke Jakarta hari ini untuk ukur baju? Johan bertanya dengan penuh harap. Nina menggelengkan kepalanya. Enggak usah Mas, ukuran baju sudah ada sama Nina. Ya ampun dek, masa sih cuma untuk ukur baju pun tidak diperbolehkan? Johan protes.